Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna birahmatikal wasi'ah. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Di pagi yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita lagi di tazkirah subuh bulan Syawal ya, setelah kita berjumpa hari itu bulan Ramadan. Untuk mengawali majlis, kita semak sedikit ayat yang kita dengar dalam solat tadi. Ayat itu selalu didengar ya. Ayat surah Asy-Syarah Alam Nashrah dengan surah Al-Fil selalu didengar. Ayat itu didengar untuk didengar dengan baik, didengar dengan telinga, didengar dengan hati. Itu gunanya. Bukan dengar dengan telinga saja. Dengar dengan telinga kepala, dengan telinga hati. Kemudian untuk diamalkan dan untuk disebarkan juga, diajarkan, dipanjang-panjangkan. Baiklah, kita baca saja ya permulaannya Alam Nashrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi yang buka Quran halaman 596. Bagi yang pegang Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surah Al-Fil sesudahnya halaman 601. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Surah Fil 5 ayat, surah Asy-Syarah Alam Nashrah 8 campur 5 13. Dalam hadis Sahih Bukhari, siapa yang datang ke rumah Allah di pagi hari, kalau dia baca Quran, satu ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Sebut dalam hadis ya, jangan tak tahu benda ini. Jangan tak baca Quran kalau ke masjid. Orang kalau ke masjid tak baca Quran, dia tak faham tu. Amba pernah hidup di komuniti. Di komuniti mereka bila menunggu qamat lepas azan subuh, mereka tunggu setengah jam, semua baca Quran. Semua pegang Quran. Amba pernah hidup di komuniti lebih 10 tahun. Mereka bila menunggu azan, menunggu qamat sembahyang subuh, menerapkan hadis Nabi, siapa yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dia baca Quran, satu ayat walaupun pendek, nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Jangan diam saja bila masuk masjid. Kemarin ada tazkirah Rais Kupu ya, Rais Kupu SB Al-Fadil, sahabat kita,
Dr. Haji Adnan ya, dia buat penekanan. Kalau kita nak salat katanya kita kena baca Quran dulu. Ada ayat dalam surah Al-Ankabut. Boleh tengok ya. Kemarin Rais Kupu SB bertazkirah di Kupu SB untuk pensyarah, untuk staf, menyorot tentang pentingnya baca Quran kalau kita nak salat. Salat yang tidak ada Al-Quran, salatnya mungkin tak ada nilai. Karena perintah dalam Al-Quran, perintah dalam Al-Quran, baca Quran dulu baru salat. Tengok halaman 401 ayat 45. Halaman 401 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Ankabut ya. Halaman 401 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Apa makna ayat ni? Baca Quran dulu baru salat. Baca Quran dulu baru salat. Ya tah, di komuniti yang baca kat tadi, mereka akan duduk setengah jam, semua pegang Quran, semua menerapkan hadis Nabi SAW. Siapa yang datang ke masjid di pagi hari membaca Quran, satu ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Kenapa dulu Rasulullah cakap pasal unta? Pasal dulu tidak ada BMW, tidak ada Mercedes. Kalau Rasulullah hidup zaman sekarang, mungkin baginda akan bercakap, siapa yang datang ke masjid di pagi hari, bacalah Quran. Siapa yang baca Quran, satu ayat Quran dibacanya, nilainya 1 Mercedes barangkali lah. Kalau zaman sekarang ya. Dalam zaman dulu, harta kekayaan orang Arab yang paling mahal, unta. Dalam Quran pun banyak ayat tentang unta ini. Afalam yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Antara lain ya. Jadi begitulah. Tadi kita dah baca surah Alam Nashrah. Mungkin dibaca tadi belum ada ilmu lagi. Sekarang kita baca lagi sekali berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang baca Quran di pagi hari sama ada sebelum salat ataupun menunggu iqamat ataupun lepas salat, sama juga ya. Siapa yang baca Quran di pagi hari di rumah Allah, satu ayat dibacanya, nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Ayo kita baca lagi sekali Alam Nashrah dengan Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahu azim. Dekat komuniti yang Amba cakap tu, mereka bila sembahyang subuh, biasanya ukuran ayat yang dibaca imam tu seperti ayat sejadah rakaat pertama, surah Ad-Dahr rakaat kedua. Ukurannya. Artinya tidak kurang daripada 10 minit sembahyang subuh tu bah. Begitulah mereka mengamalkan. Rakaat pertama ukurannya macam Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi Minallah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin am yaquluna iftarah. Surah Sejadah. Ukurannya. Rakaat kedua, Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Suratul Insan. Begitu mereka ya. Sudahlah antara azan dengan qamat baca Quran, nanti ayatnya tidak kurang dari 10 menit sembahyang subuh. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka Quran sudah ada di hati, Pak. Quran sudah masuk di hatinya, sudah bertempat di hatinya.
Bila ada orang baca ayat Quran pendek sembahyang subuh, jemaah nak gelisah. Kenapa imam ni kan? Gagaskah katanya? Kalau gagas, jangankah kita ke depan, suruh orang lain ke depan katanya. Begitu mereka ya. Subhanallah. Jadi kita nak ambil sedikit pengajaran dari surah Alam Nashrah ni. Kita nak lihat ayat yang selalu kita dengar, ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau nak senang, susah dulu. Kalau nak senang, susah dulu. Tidak ada senang yang tak ada susah. Nak datang ke masjid, tidur awal. Lepas Isya, tutup handphone. Orang yang tak ke masjid tu rata-ratanya lepas Isya masih buka handphone sampai pukul 12, pukul 1. Tak mau susah. Lepas Isya tutup handphone. Tak ada komunikasi dengan manusia lagi, dengan Allah lagi. Tidur awal. Bukan saja dia ke masjid sembahyang subuh, bahkan dia tahajud sebelum ke masjid. Itu agenda orang saleh. Tengok ayatnya ya. Kalau belum dapat tahajud lagi, berarti perjalanan hidupnya tak tahu di mana ya. Tengok ayat tentang tahajud dalam surah Sajdah ada. Kita nak tengok dalam surah Az-Zariyat. Banyak dalam Quran ni ayat tentang tahajud. Patutnya lepas Isya, kalau yang serius lah ya, fa inna ma'al usri yusra. Nak senang, nak bahagia, nak happy, bersusahlah dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Macam mana? Lepas Isya tidur. Amba ada jumpa jemaah di masjid di Bandar Seri Begawan, dah jauh dari sini. Saya Ustaz lepas Isya saya tidur katanya. Pukul 3 paling lambat saya bangun. Biasanya pukul 3 datang mesej dia tu. Kadang pukul 2.30. Ustaz tahajud katanya. Dah datang mesej dia. Subhanallah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nak senang, nak bahagia kena susah dulu. Nak mau tahajud, kalau orang tu tidak tahajud ya, tidak tahulah macam mana hidupnya. Tahajud tu dalam surah Az-Zariyat salah satu syarat nak masuk surga. Boleh buka halaman 521. Boleh buka Al-Quran ayat 521. Tahajud tu salah satu sifat ahlul jannah. Tengok di sini ceritanya dari ayat 15 sampai nanti katalah 18. Yang buka Quran boleh baca ya. Kalau kami dekat Salihin, rata-rata orang yang bertazkirah itu ada Quran di depannya. Di Malaysia juga macam itu. Di Masjid Yang Maju di Malaysia, bila Ustaz bertazkirah, semua ada Quran, semua ada terjemahan, ada rehal di depan. Rehal banyak, Quran banyak. Rehal banyak, Quran banyak. Dekat Malaysia, antara lain di surau, sana surau ya, tapi surau sana hebat. Surau An-Nur, surau yang berhampiran rumah Mullah Datuk Arundin. Amba dulu 5 tahun ke ceramah di sana. Setiap datang penceramah, subhanallah, semua ada rehal, semua ada Quran. Kenapa tak boleh pegang Quran? Kenapa tak boleh buka rehal? Kita nak ilmu, kita sebut ayatnya, sebut surahnya, halamannya, tapi tak buka. Adakah boleh diingat? Kalau direkam boleh diingat lah ya. Tengok di sini ayat surah Az-Zariyat menyatakan nak masuk surga tu karena tahajud. Tengok di sini ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Yang akan masuk jannah tu muttaqin orangnya. 1. Akhizina ma atahum rabbuhum. Dalam surga mereka akan menerima limpah kurnia Allah. Apa sifatnya? Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Mereka di dunia muhsinin, orangnya bisai, orangnya baik, orangnya saleh. Apalagi sifatnya?
kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Malam hari tidurnya terkawal, bukan tidur saja, ada planning untuk tahajud. Yahja untuk tahajud, ada planning untuk tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sebelum ke masjid, selepas tahajud, sebelum terbit fajar, ada agenda istighfar. Ada agenda istighfar. Mereka bertahajud, mereka beristighfar, kemudian baru berangkat ke masjid. Subhanallah. Ya, ini tentang istighfar nih ya. Nota kita tentang istighfar. Tajuknya menyelamatkan diri dan insan tersayang dengan istighfar. Ada agenda istighfar. Ya bila kita lihat surah syarah tadi, inna ma'al usri yusra. Kalau mau senang, karena susah dulu. Tapi kalau masih tangannya dengan handphone sampai 11-12, mana akan tahajud, mana akan ke masjid. Hancur hidupnya disebabkan handphone. Hancur. Ramadannya habis. 1 bulan berpuasa ya. Lepas Ramadan tidak tahajud. Ramadan apa berarti Ramadannya? Tujuan Ramadan itu mendelete dosa, menghapus dosa. Bila dosa sudah terdelete, dosa sudah terhapus, motivasi untuk beramal semakin meningkat. Mana peningkatannya? Tidak meningkat, berarti Ramadannya tidak betul. Ramadan itu menghapus dosa. Kan ada hadis, siapa yang man sama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, hapus dosa sejak dia dari balik, akil balik. Kalau sudah hapus berarti dia akan meningkat. Kenapa tak meningkat? Berarti dosa masih utuh. La ilaha illallah. Inna ma'al usri yusra. Itu saja ya, kalau faham selamat hidupnya. Quran ini unik ya. Satu ayat pendek kalau kita faham, mengerti, diamalkan, selamat. Selamat. Memang bagus kalau ada tadarus ya, tapi tadarus itu tujuannya nak memaham ayat Quran, bukan baca saja. Kata ulama, tugas kepada Al-Quran ada 8. Kata ulama ada 8 kewajiban umat Quran terhadap Al-Quran. Mengimani, meyakini, membaca, melihat maknanya, menyingkap yang tersirat di balik yang tersurat, menyebarkan, memperjuangkan, mengamalkan. Ikut ajaran Rasulullah, ikut cara sahabat. Tugas terhadap Al-Quran, kewajiban kepada Al-Quran ada 8. Kalau dia tak baca Quran 1 hari, berdosa dia. Subhanallah. Ada dulu kawan antar message bah. Orang dulu baca Quran katanya. Orang dulu pegang Quran seperti orang sekarang pegang handphone. Ada orang antar message dulu bah. Amba dulu pernah bertazkirah di Masjid Salihin, ada seorang haji itu amba tanya, Haji, dia tidak marah pak. Kita berapa jam 1 hari pegang handphone Ji? Paling kurang 3 jam katanya. Paling sedikit. Paling sedikit. Jangan 3 jam. Sejam saja pegang Quran 1 hari akan selamat hidupnya. Kenapa haji itu? Haji yang bertanya itulah. Kalau di sini orangnya baik-baik belaka ya. Kenapa dia boleh pegang handphone 3 jam 1 hari? Karena dia cinta. Dia suka. Suka tuh tak tahu lah. Suka yang bisa, yang tak bisa kita tak tahu lagi. Kenapa Quran tak suka? Itu masalahnya. Fa inna ma'al usri yusra. Nak senang, nak mau pegang Quran, karena bersusah dulu. Tinggalkan handphone. Saya selama ini 4 jam 1 hari pegang handphone. Sekarang saya akan kurangkan 1 jam. 3 jam saja. 1 jam untuk Quran. Kemudian tingkatkan lagi. Nanti akan berubah. Fa inna ma'al usri yusra. Mau senang, susah dulu. Menangislah. Ya Allah, kenapalah saya ini? Pegang Samsung boleh ya Allah, pegang Quran tak boleh ya Allah. Masalah saya ini ya. Kita kena curhat dengan Allah.
Karena mengadu kepada Allah, terus terang dengan Allah. Terus terang dengan Allah. Terus terang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu baca banyak-banyak ya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya ini jahat lah ya Allah. Saya ini jahat. Zalam itu jahat, Pak. Jahat lah ya. Tangan yang tak mau pegang Quran itu jahat tuh orangnya. Jahat. Zalim. Nanti tengok ayat dalam surah Yasin ya. Halaman 444, triple 4. Senang ya. Tengok ayat dalam surah Yasin. Ayat ini selalu dibaca ya. Tapi kadang dibaca saja. Tengok ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 65. Halaman berapa tadi? Tidak lupa tuh ya. Senang kan? Ayatnya 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu ayat pendek yang sudah selalu dibaca, ratusan kali sudah dibaca, mungkin ribuan kali sudah dibaca Yasin. Kita ambil ayat 65, kalau dia betul-betul diamalkan, selamat. Tapi jangan baca saja ya. Baca, tengok maknanya, fikirkan maksudnya, itu tadabbur tuh. Tadabbur tuh memikirkan maksud ayat kalamullah. Kita sudah amal atau belum? Ada murabbi, amba punya murabbi, namanya Prof. Nablusi. Kalau kamu baca Quran, kalau kamu terjumpa ayat, oh ini saya ini untuk saya ini untuk istri saya ini, untuk kami keluarga ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kemudian nanti mulut dikunci. Karena dalam mulut ada lidah tak bertulang. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Waktu mereka menghadap Allah, mulut akan ditutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Ya Allah, susahnya tangannya pegang Quran, kata tangan itu nanti. Tangan bercakap. Wa tashhadu wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki cakap. Ya Allah, kaki ini ke masjid Ramadan mau terpulang, lepas awal tidak mau lagi, kata kaki itu. Ya Allah. Yang jauh diaganya. Rumah Allah yang dekat di mata, jauh di hati. Tempat lain yang jauh di mata, dekat di hati. Kaki turut serta. Subhanallah. Subhanallah. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau mau senang, berfikirlah, belajarlah, menangistah, tidur awal, bangun awal, beristighfar di waktu sahur, selepas bertahajud. Itulah agenda mukmin, syarat nak masuk surga dalam surah Az-Zariyat. Halaman berapa tadi? Halaman 521. Ayat berapa tadi? Ayat 15, 16, 17, 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Yang akan masuk surga itu muttaqin, orang yang bertakwa. Di sana taman-taman surga yang indah, banyak air. Apa tuh? Uyun tuh sungai-sungai minuman. Sungai minuman. Berapa jenis minuman dalam surga? Tersebut dalam surah Muhammad. Jenis minuman di sana, sungai-sungai yang mengalir di surga itu ada dalam surah Muhammad. Apa dicakap di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 15 halaman 508. Masalul jannatil lati wu'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin
wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Jenis-jenis sungai yang mengalir dalam surga. Sungai mengalir di surga bukan ada longgangnya, mengalir di tempat yang datar macam kereta api, bukan mengalir di tempat yang rendah. Sungai di surga mengalir di tempat yang tinggi yang datar. Kemana orang mau minum, jaganya. Jenis-jenis sungainya, ma'in, air, laban, susu, khamar, khamarlah ya, asal, madu. Itu jenisnya dalam ayat 15 surah Muhammad. Baik ya. Tadi surah Az-Zariyat itu menyatakan apa tadi? Sifat Ahlul Jannah kanu qabla zalika muhsinin. Orangnya muhsin artinya baik, saleh, taat. Sifat-sifatnya kanu qalilan minal laili ma yaja'un. Malam hari ada agenda tahajud. Seterusnya selepas tahajud wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur sebelum ke masjid mungkin 15 menit, 10 menit ada agenda istighfar. Itulah dia. Tak dapat lagi, itulah inna ma'al usri yusra. Nak senang karena susah dulu, karena banyak menangis. Tidur awal, sebelum tidur berwudu, sembahyang 2 rakaat. Ya Allah, ya Allah, pintu kubur sudah dekat. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Saya ingin bangun nanti pukul 3 ya Allah. Saya ingin menangis. Bagilah saya peluang menangis nanti ya Allah. Bila orang itu mau menangis, hanyut dosanya. Dia akan tergolong ke dalam 7 golongan hamba pilihan Allah yang akan jadi VIP akhirat nanti. Satu di antaranya rajulun zakarallah khalian fafadan ainah. Orang yang bangun dia di malam hari, mungkin istri belum bangun, suami sudah bangun, atau mungkin istri sudah bangun, suami belum bangun. Dia sembahyang, dia menangis, dia ya Allah. Sekarang masih ada istriku, bagi yang ada istri ya, kalau yang sudah berpisah itu lain cerita lah ya. Sekarang istri masih ada ya Allah. Sekejap lagi kami akan berpisah ya Allah. Siapa yang dulu kami tidak tahu ya Allah. Yang sehidup semati itu jarang tuh ya. Itu sebutan saja ya. Jarang tuh. Tapi ada mbak pakcik di kampung antara sehari saja. Antara 1 hari saja. Kira sehidup semati juga lah tuh ya. Nah, ya Allah, sekarang istriku masih ada ya Allah. Anak-anak semua sehat. Nanti kami akan berpisah. Satu persatu akan masuk kubur. Siapa yang duluan kami tidak tahu ya Allah. Engkau lah yang tahu. Tolonglah bimbing baki usia kami ini ya Allah. Begitu caranya. Ada yang cucunya duluan. Ramai ya. Datuk nenek masih ada. Cucu sudah mendahului. Ada yang menantu. Ada yang dulu pernah cerita ya, cerita pengantin baru Pak. Pengantin baru ini kisah betul. Istrinya ini hebat sekali, istri Ahlul Jannah. Suami tidak dibolehkannya sembahyang di rumah sejak dari dia kahwin. Kalau istri tidak peduli suami tidak peduli istri, bahaya tuh. Ini baru kawin, tidak dibolehkannya suami sembahyang di rumah karena sembahyang di rumah tak sembahyang itu risiko tinggi Pak, risiko tinggi. Allah malah kau tidak didengar, risiko tinggi itu. Nanti kita bicara. Si istri tadi tidak dibolehkannya suaminya sembahyang di rumah. Subuh pun karena ke masjid. Satu hari itu biasalah ya, pasangan baru, pengantin baru terlambat tengok jam, pergi juga ke masjid. Sampai di masjid ternyata kumpulan pertama sudah selesai sholat. Sekarang ada grup kedua di sana, orang sembahyang tuh macam ramai usulnya Pak. Ya tah, si suami pengantin baru ini terlambat, dia sembahyang dengan grup kedua. Lepas dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaga oleh ketua imam yang
Sholat dengan kumpulan pertama. Imam bertanya, uang katanya, kamu ini Fulan bin Fulan? Oh, istri kamu Fulanah binti Fulan? Oh, kenapa imam tahu istri saya? Saya kan baru kawin juga. Aneh juga ini katanya. Oh, begini uang katanya. Tadi malam saya bermimpi, saya terlihat orang yang selalu datang kumpulan pertama sholat berjamaah, semua ahlul jannah. Ya tah, di antara ahlul jannah yang ramai itu ada seorang bini-bini. Saya tanya, siapa bini-bini seorang ini? Istri Fulan bin Fulan. Ya, nama kamu kan mention. Betul, saya agak kamu. Nyangku katanya. Dia pun macam kan terbang balik ke rumah nak bagi tahu istrinya. Subhanallah. Sampai di rumah istrinya masih dalam posisi sujud, salat, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul lah cakap imam ini, istri saya ini ahlul jannah katanya. Tak pernah saya dibenarkannya salat di rumah. Ternyata dia sudah meninggal. Masih berbulan madu sudah meninggal menghadap Allah. Subhanallah. 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 Itulah dia ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nak senang karena bersusah payah dulu. Tidur lepas isya, sebelum tidur berudu, solat 2 rakaat, baca Al-Quran sedikit, kemudian ya Allah, saya nak bangun nanti pukul 3, 3:30 ya Allah. Kenapa? Karena orang yang bangun pukul 3, 3:30 itu dia bila bersolat, sembahyang, beristighfar, berdoa, kekuatan doanya menyamai doa dekat makam Ibrahim, Hijr, Ismail, Multazam, Safa Marwah, Raudah. Kekuatan doa di Raudah itu ada di rumah. Kenapa ditutup kekuatan tadi? Kenapa tidak diambil? Kenapa tidak direbut? Raudah itu ada di rumah. Bukan Raudah yang di Madinah itu ya. Kekuatannya mutu berdoa itu. Kan di antara doa mustajab berdoa di ujung malam. Sama dengan macam si alai yang bapaknya koma 15 tahun tuh. Sampai di hospital. Subhanallah. Anak ini anak pertama, bini-bini. Anak pertama baru umur 2 tahun, bapaknya eksiden di jalan raya. Dibawa ke hospital, dicek 95% sel otaknya sudah rosak. Dia pun macam orang tidur saja, koma. Waktu first time si bapak masuk hospital, umur si Ala ini 2 tahun. Kemudian diajar oleh ibunya. Katanya dari umur 7 tahun tak pernah tinggal tahajud si Ala ini. Karena semuanya tahajud. Orang beriman tahajud itu fardu baginya. Orang ahlul jannah tahajud itu fardu, hukumnya bukan fardu, tapi dia fardu baginya. Orang dulu bila tak tahajud pagi menangis. Kenapa lah saya tak tahajud tadi? Allah marah sama saya ini. Saya tidak dilagaunya. Jadi si Alai tadi dari umur 7 tahun tahajud. Kemudian umur 10 tahun sudah hafal Quran. Karena dari 7 tahun tahajud. Ya tah, bila dia sudah berumur 17 tahun, bapaknya sudah 15 tahun sampai di hospital, dia cakap sama babunya, nak berdoa di ujung malam waktu mustajab untuk mendoakan bapaknya supaya sehat. Kalau dokter sudah tidak boleh buat apa-apa lagi. Dah 15 tahun. Mula-mula babunya kurang yakin. Jangan tahlai katanya. Coba dulu mak. Tengok anaknya ini kuat semangatnya. Bah, agatah. Pergilah si anak tadi mendoakan bapaknya. Berdoa. Doanya sangat unik ya. Doanya sangat unik. Ya man safaita ayyub min balwah. Ya man najaita Yunus fi fatnil hud. Ya man radata Musa li ummi. Ya man ja'altan naran bardan wa salaman ala Ibrahim.
Ya Allah yang menyembuhkan Nabi Ayub, Ya Allah yang menyelamatkan Nabi Yunus ditelan ikan, Ya Allah yang mengembalikan Musa ke pangkuan ibunya, Ya Allah yang menjadikan Nabi Ibrahim selamat dalam api. Tolong sembuhkan ayahku ini. Bercakap bapaknya. Bercakap bapaknya. Man anti wa maza taf'alina huna? Who are you? What are you doing? Bercakap selajur. Karena berdoa di waktu mustajab, waktu yang sama kekuatan doanya dengan berdoa di Raudhah. Kita kena yakin tuh. Mula-mula bapaknya bercakap kali pertama dia macam, benarkah ini katanya? Jangan-jangan saya angan-angan, saya mimpi. Bercakap lagi. Tengok bapaknya ini, anak ini bingung. Bercakap lagi. Man anti wa maza taf'alina huna? Who are you? What are you doing? Dia tidak kenal kan? Ditinggalkannya umur 2 tahun, sekarang sudah 17. Sekali anak tadi bangkit, mau merangkul bapaknya. Haramun alaik, haram, ittaqillah, katanya. Takutlah kepada Allah, haram. Bah, bukan haram pak, halal. Saya ini Asma, anak bapak. Dulu bapak tinggalkan saya umur 2 tahun, sekarang saya 17. Bapak tak kenal saya. Nangis bapaknya. Betul, saya ini pergi ke pejabatnya, dokter bagi tahu, dokter, bapak saya sudah duduk, sudah bercakap katanya. Subhanallah, kata dokter. Itulah ya. Ini kisah benar. Jadi berdoa di ujung malam itu sangat penting. Sangat penting. Antara lain kita boleh baca lah ini ya, doa penghulu istighfar nih ya di sini. Kemudian di belakang nih, ini 2 nih. Di belakang nih kisah benar, lembaran emas, kisah istri salehah. Ini istri yang kematian suami, umurnya baru 30. Anaknya 5 orang benamitan, Mbak. 5 orang anaknya kecil-kecil, tiba-tiba suami meninggal, umur masih 30. Nangis dia. Nangis. Subhanallah, nangis. Kemudian tiba-tiba dia terdengar ada siaran di radio, ada syekh berceramah, katanya siapa yang ada masalah banyaklah istighfar, insya Allah istighfarnya akan menghilangkan masalahnya. Dia dengar, ini ada hadis Nabi di sini. Man aksara min al istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang rajin beristighfar, masalahnya akan diselesaikan Allah. Lalu dia beristighfar. Diajak anak-anak yang benamitan yang masih kecil beristighfar semuanya. Katanya 6 bulan mereka beristighfar terus menerus. Bila sudah beristighfar 6 bulan, datanglah penyelesaian masalahnya. Ada harta mereka katanya yang melibatkan proyek kerajaan. Jadi kerajaan bayar dengan pampasan yang tinggi, cukup untuk bekal mereka. Kemudian anak-anak tadi yang dari damit dilatih dengan istighfar, bila masuk sekolah semua cemerlang. Anak nomor 1 katanya 10 tahun sudah hafal Quran. Subhanallah. Karena dah dicajing dengan istighfar dari damit, Pak. Ini ceritanya. Nah, di belakang ini juga ada cerita tentang kisah penghulu istighfar ya. Di belakang ini ada cerita kisah penghulu istighfar. Tengok ya di belakang sekali di bawah, dalam buku Jagalah Allah Allah Menjagamu ada cerita yang dinukil oleh Dr. Ain Al-Qarni. Dr. Ain Al-Qarni ini siapa? Pengarang buku La Tahzan. Pengarang buku La Tahzan. Buku La Tahzan ini diterjemah ke seluruh bahasa dunia. Menggemparkan dunia buku. Dulu ada sahabat di Brunei, masa Amba Ulang Alik Brunei KL, ada sahabat minta, Ustaz tolong carikan saya edisi Inggris Don't Be Sad di Kuala Lumpur. Carilah di Kuala Lumpur, dekat Kuala Lumpur. Katanya udah habis Ustaz. Cina pun beli buku ini katanya.
Cina pun beli, don't be sad. Bahasa Melayunya la tahzan, bahasa Arabnya la tahzan, jangan bersedih. Pengarang buku La Tahzan ini, don't be sad, mengarang satu buku Allah menjaga, jagalah Allah menjagamu. Dalam buku itu dikisahkan kisah seorang ulama meninggal dunia. Tengok di sini. Ulama meninggal dunia, ada di antara jemaah berjumpa dengannya dalam mimpi, lalu bertanya kepada tuan guru ini, bagaimana nasib tuan di sisi Allah? Apa jawabnya? Allah mengampun segala dosaku, semuanya tanpa kecuali. Manusia ini ya, masalahnya DOSA. Itu je. Masalah manusia yang lebih bahaya daripada COVID-19. Orang risau dengan COVID-19. Itu yang diserangnya body, jasmani. DOSA yang diserangnya qalb. Kenapa jauh dari masjid? DOSA punya pasal. Kenapa tak pegang Quran? DOSA. Kenapa tak tahajud? DOSA. Nanti bila orang itu masuk kubur, kalau masa hidup dia menghadapi DOSA, dalam kubur lagi dahsyat yang dihadapinya. Jadi ditanya oleh si murid, apa nasib tuan guru? Alhamdulillah, Allah ampun semua dosaku, katanya. Artinya tidak ada masalah. Lalu ditanya lagi. Selanjutnya, apa gerangan rahasia dan amalan Tuhan? Dan apa nasihat Tuhan untuk kami yang hidup nih? Apa rahasianya? Kata tuan guru ini, banyaklah membaca Sayyidul Istighfar. Itulah solusinya. Kita baca sama-sama ya. Teksnya sudah ada di atas nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ada terjemahannya, ada catatan. Ada terjemahan, ada catatan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, dikaulah Rabbi, tiada ilah selainmu. Rabbi itu apa pengertiannya? Ada di bawah. Rabbi itu maknanya al-ilah, al-malik, as-sayyid, al-murabbi, al-mudabbir, al-muslih, al-mutasarrif, al-jabir, al-ma'bud, al-mutammim, al-mun'im, al-qayyim. Lebih 10 makna Rabbi itu. Terjemahnya ada ya. Rabb itu maknanya Tuhan, pemilik, sayyid, penterbiah, pentadbir, pencipta kemaslahatan, pengatur segala kejadian, penutup kekurangan, Tuhan yang disembah, penyempurna segala urusan, pemberi nikmat, penjaga. Allah yang jaga kita. Itu Rabbi. Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbi. Jadi tidak dapat diterjemah. Kalau nak terjemah, sebutlah semuanya. Maka kita kekalkan, engkaulah Rabbi, ya Rabbi. Tiada ilah selainmu. Khalaqtani wa ana abduk. Saya ini makhluk ciptaanmu juga ya Allah. Saya juga hambamu. Kita ini makhluk, kita ini hamba. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'. Saya terikat dengan janji setia terhadapmu sebatas kemampuanku. Saya ada janji denganmu. Janji Allah itu kita punya Tuhan ma'bud, kita ini hamba abdi. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Dan aku memohon perlindunganmu dari kejahatan yang kulakukan. Dosa itulah. Dosa yang kita lakukan menghalang dari berbuat taat. Itu maksudnya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan dosa yang kita buat. Abu'u laka bi ni'matika alai. Aku menyadari nikmat anugerahmu ke atasmu. Nikmat Allah tak terkira. Dalam pada itu, dalam menerima nikmat dia buat dosa. Mata buat dosa, tangan buat dosa, pikiran buat dosa. Wa abu bizambi. Saya masih tega melakukan dosa terhadapmu ya Allah. Faghfirli. Ini intinya.
Ini intinya, ampunlah dosaku. Ini boleh diulang-ulang ya, faufirli, 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 faufirli. Bila kita baca, boleh diulang 10 kali, 20 kali, 100 kali. Faufirli, faufirli. Dalam catatan di sebelah kiri itu, baca berulang kali kalau boleh. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Hanya dikaulah pemberi keampunan. Nah, kalau kita lihat yang sebelah tampil lagi tadi, cerita orang yang kematian suami itu, di sana ada cadangan istighfar ya. Yang kita buat 12 dalam satu, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini kelebihannya dibandingkan dengan Sayyidul Istighfar, dia punya kelebihan. Sayyidul Istighfar itu untuk sendiri. Kalau diubah kekuatannya tidak sama. Yang di belakang ini istighfar yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat. Semasa sahabat bertanya, macam mana bisanya beristighfar ya Rasulullah, kata sahabat. Bahasa Arabnya, kaifa nastaghfiru ya Rasulullah. Macam mana bisanya beristighfar? Rasulullah tak cakap, baca tah Sayyidul Istighfar, tak cakap macam itu. Ini yang diajar oleh Rasulullah. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ternyata bila dinilai ada 12 kelebihannya ini. Sayyidul Istighfar tadi ada juga banyak kelebihannya ya. Tapi yang di sana tu untuk sendiri. Allahumma anta rabbi. Untuk saya. Istri tidak ambil. Kalau suami yang baca. Kalau istri yang baca, suaminya tidak dapat. Ini merangkumi semuanya. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayo kita baca 3 kali ya, serentak. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang uniknya, tengok nomor 12. Nomor 12, poin 12, bersifat syumul, menyeluruh. Bila suami baca diniatkannya untuk istrinya, bila si ayah baca diniatkan untuk anaknya, menantunya, ahli keluarganya, insya Allah mereka akan tercover ya. Menyeluruh, boleh diniatkan untuk ibu bapa yang sudah meninggal, yang masih hidup, anak istri, sahabat andai, jemaah, bahkan untuk seluruh umat Muhammad, untuk rakyat ke bawah duli. Bila kita beristighfar, Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dia menyeluruh. Semua sekali. Yang masih hidup, yang sudah meninggal. Itu nomor 12 tu ya. Kalau nomor satunya apa? Dalam istighfar ni kita memohon maghfirah, keampunan. Allah maghfir lana tu ya. Kemudian nomor 2 menagih limpah kasih sayang, warhamna. Jadi 2, memohon keampunan, memohon rahmat. Yang ketiga, wa tub alaina, memohon agar taubat diterima Allah. Sudah 3 ya. Dulu Amba pernah tanya jemaah, Haji kalau kita istighfar macam mana? Astaghfirullahalazim. Itu istighfar saja, rahmat tidak ada, taubat tidak ada. Ini 3. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina. Yang keempat, ada sanjung dan puji. Innaka antat tawwabur rahim, memuji Allah. Kalau astaghfirullahalazim, tidak ada sanjung dan puji. 5, istighfar nabawi. Nabawi itu yang diajar Nabi maksudnya ya, kepada Rasul dan yang diajar Rasul kepada sahabat. Nomor 6, mudah dibaca, cepat. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ajar sama anak, sama cucu, sama ahli keluarga. Aset ilmu yang bermanfaat kalau kita ajarkan untuk insan tersayang, kita hebah-hebahkanlah, nanti diajar. Sudah terbukti, teruji, diamalkan oleh jemaah yang ingin membantu sahabat mereka. Dulu ada orang yang jumpa Ambaba. Dia kita kira ketua jabatan lah di pejabatnya. Ustaz, apa amalannya? Saya, staf saya di pejabat, ada seorang di antaranya suka cakap yang tak betul. Bila dia bercakap,
banyak orang yang terluka hati dibuatnya Ustaz. Jadi jemaah di pejabat gelisah. Amba tanya siapa namanya? Fulan bin Fulan. Ayo kita istighfarkan. Sebut namanya, diistighfarkan. 2 minggu kami mengistighfarkannya. Lepas 2 minggu ditanya macam mana? Wah, mujarab Ustaz. Dulu lidahnya tajam bagaikan sembilu, sekarang tutur katanya manis bagaikan madu. Nah, teruji ini. Nah, kalau ada orang bermasalah, diistighfarkan dia. Mengandungi dan memenuhi mesej himbauan Qur'ani. Sila rujuk ayat 19 surah Muhammad. Dalam Quran kita disuruh beristighfar untuk orang beriman. Jadi bila kita baca istighfar ini, kita niatkanlah untuk orang beriman. Mendapat amin malaikat. Kalau kita istighfarkan untuk suami, beristighfar untuk istri. Istri tidak tahu, malaikat mengaminkan doa suami. Istri beristighfar untuk suami, suami tidak dengar, malaikat dengar. Uniknya ya, subhanallah, subhanallah. Jalan pintas shortcut untuk mendapatkan pulangan berganda dalam masa singkat. Amalan singkat nilai berlipat. Ada dalam buku kita yang sudah ada semua jemaah ya. Ada dalam buku ini ada. Dalam buku ini ada. Mungkin jemaah semua sudah ada ya. Ada nih tentang istighfar yang disebut di sini 12 dalam 1. Jadi ada 12 fadilat di dalamnya. Subhanallah. Ayo kita baca lagi 3 kali. Kita niatkan untuk ahli keluarga. Kita niatkan untuk pasangan suami istri, dengan anak menantu, dengan cucu dan cicit, dengan sanak saudara, peradian, paiparan, semuanya kita niatkan. Kita niatkan untuk penduduk kampung, untuk jemaah masjid. Kita niatkan untuk rakyat Kebaduli, kita niatkan untuk umat Islam semuanya. Ayo kita baca lagi 3 kali. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dalam buku ini ada cerita sahabat Nabi zaman dulu, Abu Darda. Ada ceritanya di sini. Sahabat Nabi ini dia akan tulis nama sahabat-sahabat yang dekat di hatinya, 200 ke 300 orang senarai nama-nama sahabat. Dia baca setiap malam, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Kemudian dia beristighfar, berdoa untuk orang tu. Lagi bagus ya. Ada punya 5 orang adik-beradik, 10 orang adik-beradik, senaraikan. Setiap kita nak beristighfar, kita sebut namanya. Nanti setiap orang yang disebut namanya ada malaikat. Kalau 5 yang disebutnya, 5 amin malaikat. Kalau 10 yang disebutnya, 10 amin malaikat sama dia. Subhanallah. Ini cantiknya doa ini ya. Kita sebut. Orang tadi kita ajar juga. Jadi mudah-mudahan bila sudah banyak amin malaikatnya, mudah-mudahan dosanya akan bersih insyaallah ya. Mudah-mudahan begitulah yang diharapkan. Sebagai penutup kita baca sekali lagi apa ini Sayyidul Istighfar nih. Ini untuk sendiri ya. Ini untuk sendiri. Artinya apa? Setiap orang karena baca. Yang tadi boleh mewakili, yang ini tidak boleh mewakili. Itu maka dikatakan Sayyidul Istighfar. Oke, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li 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 fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Yang sebelahnya lagi ya. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Begitulah ya, setiap kita baca istighfar yang 12 dalam satu ini, niatkan ayah dan ibu, datuk, nenek, guru-guru yang masih hidup, yang sudah meninggal, dan niatkan untuk yang masih hidup juga semuanya, sahabat Anda juga, jemaah juga, rakyat Kebahaduli dan umat Islam semuanya, termasuk umat Islam yang di Palestina. Kita niatkan bila umat Islam ini dosanya sudah diampun, insyaallah musuh-musuhnya tidak akan seganas itu lagi ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adhina wa adhana ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. Allahumma hafazna kama hafizta bi ibadakas salihin. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين خاصة اللهم انصر المسلمين في فلسطين خاصة اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم أنزل عليهم كما أنزلت على أصحاب الفيل ترميهم بحجارة من سجيل فأصبح كعصف مأكول اللهم أنزل عليهم كما أنزلت على أصحاب الفيل ترميهم بحجارة من سجيل فأصبح كعصف مأكول يا مجيب السائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحمنا إذا أصبحنا من أهل القبور يا مجيب السائلين اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور فاجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا حفرة من حفر النيران وادخلنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منكم.